Allah tidak akan merubah nasib suatu kaul kecuali kaul itu sendiri yang merubahnya, kan itu maksudnya ayat itu, supaya manusia itu ikhtiar, maksudnya jangan berdiam diri ya. Jadi menggunakan potensi yang ada, yang sudah dirahmatkan Tuhan dengan kita ya. Bukan berarti kita bisa merubah keadaan kita, umpamanya oh saya rubah, saya miskin jadi kaya, bukan itu maksudnya. Nggak bisa kita merubahnya ya, nggak bisa, itu ketentuan Tuhan ya, supaya kita ikhtiar, maksudnya menggunakan akal kita gunakan semua, artinya potensi yang ada pada diri kita gunakan ya, untuk mencapai satu tujuan kita ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita bicaranya ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan ya, kita perjalanan kita di muka bumi ini memang sudah diprogram Tuhan, sudah sedemikian rupa, kita tinggal menjalankan. Jadi tidak ada perjalanan hidup kita di muka bumi yang di luar program Tuhan, nggak ada ya, tidak ada dari program. Oleh sebab itulah maka kita harus qanaah, harus menerima dengan ikhlas apapun kejadian terhadap diri kita, ikhlas kita terima, karena itu sudah takdir namanya, ketentuan Allah ya, Tuhan. Kalau bicaranya ilmu ketauhidan ini, tapi kalau kita bicaranya di ilmu fikih, enggak terima kita, karena kita nyalahkan manusia namanya ya, gara-gara si anu, sebab ini dan sebab itu bicaranya di ilmu syara namanya ya, ilmu fikih ya. Tapi kalau kita bicaranya di ilmu ketuhanan, tetap kita ya, yang ada kudrat dan irodat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya kuasa, dia yang menentukan semua makhluk ya, semua makhluk. Allah yang punya kuasa, dia yang menentukan ya. Sedangkan Allah SWT itu fa'alu lima yurid, dia bukan kehendaknya ya, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti jadinya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendaknya Tuhan ya. Karena itu kalau bisa bicaranya di ilmu ketauhidan ya, atau ilmu ketuhanan ya. Jadi ma'rifat itu ya, makom itu artinya tempat ya. Jadi tingkatan kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang berbeda-beda makomnya. Kalau labelnya itu yang memberikannya itu Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang tahu tentang kemakrifatan seseorang kepada Tuhannya, kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri, itu yang tahu ya, karena dia namanya melihat tanda-tanda ya, tanda-tandanya ya. Jadi tanda-tandanya orang makrifat pada Allah itu seperti ini, tanda-tandanya. Nah, dengan tanda-tanda inilah maka orang yakin bahwa orang ini makrifat. Kalau kemakrifatan seseorang kepada Tuhannya tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan kepada Allah SWT sendiri. Siapa yang memberikan label makrifat itu? Bukan manusia, bukan makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan label ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya, kepada kekasihnya. Itulah namanya Habibullah, kekasihnya Allah ya. Jadi kalau kita pengen tahu dengan Tuhan, jadilah kekasihnya Tuhan ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya menjadi kekasihnya Tuhan? Itu pertanyaan kita. Baru ada jalan ya. Kata Allah, fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat padamu. Itulah jalannya ya. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah sholat 5 waktu yang diwajibkan. Itulah sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada yang lain-lainnya. Banyak sarana yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat Tuhan ya. Nah itu, jadi ikuti
jejaknya ya. Ya, barang siapa yang mau ketemu dengan Rasul, ikuti jejaknya Rasul. Ya, yang tahu dengan Allah SWT itu Rasul. Kalau kita sudah kepengen tahu dengan Rasul, ikuti jejaknya Rasul. Kalau kita sudah ketemu Rasul, pasti ketemu dengan Tuhan. Karena yang tahu dengan Tuhan Rasul. Ya, karena Allah ya tidak ada yang mengenal Allah kecuali Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Nah, silahkan ikuti jejaknya Rasul. Mengikuti jejaknya Rasul itu artinya kita betul-betul mengamalkan agama ya yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita umat. Makan betul ya, terutama adalah akhlak. Akhlaknya Rasul itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu ini akhlaknya Rasul. Perkataannya betul, perbuatannya betul. Karena perkataannya betul, perbuatannya betul, maka Allah percaya kepada dia, dirahmati oleh Allah SWT. Wahyu bisa dipercaya. Yang dirahasiakan Allah kasih oleh Allah SWT karena dia dipercaya. Ya, sudah itu tabligh. Kalau kita sudah tahu, sudah mengetahui, sampaikan. Karena semua yang ada pada diri kita ini amanah. Ya, maksud ilmu amanah Allah. Sampaikan kepada siapa saja ya yang butuh kepada ilmu itu. Karena ilmu bukan milik kita. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan. Sudah itu fatonah. Fatonah itu artinya cerdik, pandai. Oleh sebab itu kita diwajibkan oleh agama kita untuk belajar supaya kita cerdik, pandai, bijaksana, luas wawasan. Ya, jadi Islam tidak menghendaki umat Islam itu bodoh. Ya, agama kita mengajarkan kepada kita supaya umat Islam itu pinter. Maka wajib belajar.